لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahim tur kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdu utawi sekabehane puji petang perkara. Utawi sekabehane puji petang perkara iku lillahi kagungane Allah. Allazi faddalah kang ngutamaaken sapa Allah Bani Adamah ing keturunane Nabi Adam atau anak turune Nabi Adam oleh ngutamaaken bil ilmi kelawan ilmu wal amalih lan amal ala jami'il alamin ing atase sekabehane alam, ala jami'il alami ing atase sekabehane alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mukaddimah gitu ya. Kenapa kok di sini kita ngaji lagi kitab ta'lim? Karena saya kira ta'lim ini satu-satunya kitab yang tidak boleh kita tinggalkan, khususan bagi kita yang sedang sibuk dalam belajar maupun mengajar, karena ini merupakan asupan gizi gitu ya, asupan gizi bagi kita untuk bagaimana kedepannya nanti kita sesuai dengan torekoh metode yang telah dibangun oleh para ulama-ulama terdahulu. Karena nanti ada kaidah man akhta'at thariq dhalla. Barang siapa yang salah jalan maka di situ akan tersesat. Dan ini gambaran semacam ini adalah gambaran yang dasar. Siapa saja walaupun bukan pencari ilmu, walaupun toh di situ sibuk di luar ilmu, kok nanti salah cara, salah jalan, maka tidak akan sampai pada tujuan, melainkan nanti akan tersesat. Ini semua hal. Sehingga dalam belajar saja itu juga dibutuhkan metode dan toreko, jalan yang harus kita pakai, cara yang harus kita gunakan itu seperti apa, yang pantas harus kita gunakan. Lah kenapa kok harus ta'lim muta'allim? Padahal banyak kitab-kitab adab atau seputar masalah torekoh dan metode tentang belajar itu banyak. Karena di sini mengingat ta'lim muta'allim itu adalah kitab yang marghuban wa makbulan inda ulit ta'limi wa ta'allum. Salah satu kitab yang paling banyak diterima oleh kalangan-kalangan santri dan pelajar. Bahkan bukan hanya kalangan santri,
kalangan pengajar saja, para asatid, para masyayikh, semua menerima dengan baik keberadaan kitab ini. Khususon kitab ini itu diterima dengan baik di kalangan-kalangan orang-orang barat, yang tentunya itu sebagai isyarat bagi kita bahwa kitab ini adalah kitab yang paling cocok untuk dijadikan pegangan, paling cocok untuk dijadikan dasar prinsip kita dalam mencari ilmu, bahkan dalam mengajar ilmu. Lah kalau kita belajar, kita mengajar tanpa dilandasi sebuah prinsip yang sesuai dengan thariqah manhaj salafun as-salihun, maka dikhawatirkan thariqah kita itu asal-asalan. Gitu ya, thariqah kita akan asal-asalan. Padahal ilmu itu adalah persoalan yang luar biasa besarnya. Salah sedikit itu bahayanya besar. Kalau sampean tepat ke jalannya, maka jadi persoalan besar, manfaatnya besar, maslahatnya juga besar. Oleh karenanya, maka Nabi kulah kitab ini saya kaji kembali di setiap hari Sabtu. Gitu ki, agar sampean dapat asupan tentang metode-metode belajar. Ini kalau dibiarkan, wah amburadul. Insya Allah pondok pesantren pun itu akan sulit kalau tanpa ada acuan kitab yang semacam ini, itu sulit ya. Makanya salah satu ulama itu ada yang mengatakan salah satu cara yang paling baik untuk merubah diri itu adalah ngaji. Tong si tong ajalan si paling bagus, paling mapan, paling makjleb gitu ya. Untuk ngobak-abak ini ngaji. Kenapa? Karena dengan ngaji yang nasehatin ikut dinasehatin, yang tidak dinasehatin, yang tidak menasehati termasuk para mustami'in itu juga ikut dinasehatin. Dan ngaji itu kenapa kok baik? Karena nasihatnya bukan dari pengajarnya, tapi dari ulama. Dan nanti ke belakang, umpama kuleban sampean tersindir atau tersinggung dengan keterangan, maka itu keterangan adalah nasihat dari para ulama yang ada di sini. Gitu ya, ini barokahnya ngaji. Gampang untuk merubah abad. Sehingga ini alasan kula kenapa kok mengaji kitab ini diulang-ulang. Dan seluruh pondok pesantren manapun tidak pernah terlepas dari kitab ini. Walaupun ini masuk dalam kitab risalah, yaitu kitab yang ringkas, kitab kecil, tapi fadilahnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Tentunya kita sudah tahu semua bahwa ruknut tasnif, rukun mengarang kitab atau mengarang sebuah karya tulis, itu tidak boleh meninggalkan basmalah, tidak boleh meninggalkan hamdalah, kemudian tidak boleh menghilangkan atau meninggalkan as-salatu wassalam ala Rasulillah. Ini rukun tasnif, memang rukun yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang pengarang kitab. Makanya sering kita jumpai di permulaan kitab pasti dibuka dengan bismillah, kemudian dilanjut dengan alhamdulillah, kemudian disusul dengan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Ada yang menambahkan di situ syahadat, itu juga ruknut tasnif. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Namun banyak yang meninggalkan rukun yang keempat ini. Alhamdulillah, segala puji itu miliknya Gusti Allah.
Allazi faddala bani Adam, yang telah memberikan anugerah derajat yang unggul, derajat yang tinggi terhadap anak turunnya Nabi Adam. Dengan apa? Bil ilmi wal amal, yaitu dengan keberadaan ilmu dan juga pengamalan. Diunggulkan dari siapa? Yaitu ala jami'il alam, bahwa Allah itu abri nikmat kegula ben sampian selaku anak turunnya Nabi Adam, nikah lebih tekih etempeng makhluk selain. Dengan apa itu semua? Dengan keberadaan ilmu dan juga amal. Jadi kulembi sampian nika odi etunya pasta endi ilmu atau endi ilmu tapi tak ia malaki, maka kita telah kufrun ala nikmah, mengkufuri terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lanika syukur aku leban sampian mungkin takdiraki sebagai ta'allum muta'allim, orang yang sibuk dalam masalah belajar ngamri ilmu. Dan yang harus perlu kita ketahui, sifat yang paling membedakan antara manusia dan makhluk selain manusia di situ hanyalah ilmu, kemudian akal, kemudian ilmu tadi itu dilandasi dengan pengamalan. Menosah nikah menkorokun alim, pinter masalah ilmu, tapi tak bisa mengamalkan ilmu, maka masih kalah hebat dengan komputer dan handphone. Komputer dan handphone itu bisa memuat ratusan bahkan ribuan kitab di dalamnya. Bahkan tak sedikit di situ banyak alat-alat canggih sekarang yang bisa merekam dengan lancar apa yang masuk padanya. Termasuk Quran, di luar kepala, masalah handphone, masalah komputer. Tapi kenapa kok handphone dan komputer derajatnya masih kalah dengan manusia? Karena komputer itu hanya sekedar bisa menyimpan, hanya sekedar bisa mengakses saja, namun di situ tidak bisa mengamalkan. Kalau kita di situ alim, pinter ilmu, tapi kelakuan pakun tahu bahwa ada orang tandi ilmu, apa bedanya dengan komputer? Bahkan lebih buruk dibandingkan komputer. Komputer tidak bisa mengamalkan karena darurat, tidak bisa memang. Ta'adur. Kalau kita punya tangan, endi akal, komputer tidak punya akal. Kalau kita di situ punya amal, kelakuan di situ benar cakang. Gerak di situ selalu aktif, tapi tidak dilandasi dengan keberadaan ilmu, maka pun juga bahaya. Nah, sehingga betul muqaddimah ini dibuka dengan kalimat alhamdulillah allazi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Ini sebagai dasar acuan kita sebagai makhluk yang menjadi keturunan Bani Adam, bahwa hendaknya kita itu kembali kepada fitrah. Apa fitrahnya manusia? Yaitu minimal memiliki ilmu, dan minimal kita itu mengamalkan ilmu. Tidak cukup hanya satu komponen itu. Dan itu berdasarkan ayat dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran gitu okay? Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi memang kita ini makhluk istimewa yang harus kita syukuri. Bon, alhamdulillah. Perlu kita ketahui, alhamdulillah itu adalah al-wasfu bil jamil, mensifati Gusti Allah dengan sifat yang indah.
nyifatin pangeran kelaban sifat sebagus al-ikhtiyari, yang sifatnya di situ tidak ada sabab, tidak ada desakan, berdasarkan kondisi yang normal. Itu saya baca alhamdu. Makanya alhamdu itu khusus bisa diungkapkan dengan lesan, tidak bisa diungkapkan dengan perbuatan, tidak bisa diungkapkan dengan hati. Cukup dengan alhamdu saja, pakai lesan. Contoh misalkan ya Ghaffar, itu sudah bisa dikatakan alhamdu. Ya Syakur, memuji kepada Gusti Allah ala jihati ta'zimi wat tabjil. Semua itu dilakukan dalam bentuk mengagungkan Gusti Allah. Jadi Allah itu adalah zat yang memang berhak untuk dipuji. Tanpa ada sabab apapun memang Allah itu berhak dipuji. Beda dengan kita. Kalau kita kok ada orang yang memuji kita, itu pasti karena kebaikan yang ada pada kita atau kelebihan yang ada pada diri kita. Contoh, kamu itu sangat tampan orangnya, berarti karena ketampanan. Belum tentu dalam aspek kecerdasan kita dapat pujian. Kamu itu Masya Allah putih kulitnya, tapi bodoh orangnya misalkan. Itu kan dari aspek warna kulit saja. Tapi masalah kecerdasan kan tidak. Ini bighairil ikhtiyar namanya, karena ada sabab. Kita memuji karena terpaksa. Ada sesuatu yang menuntut orang kita untuk memuji orang tersebut. Duh Masya Allah nakan narima cek cakang ya, cek cakang sarah misalkan. Itu karena kecakangan sampean. Di luar itu mungkin sampean dapat pujian atau mungkin tidak. Tapi man Gusti Allah ala kulli hal, dalam segala kondisi apapun Allah itu adalah mausufun bil jamal, disifati dengan sifat yang indah, dan itu berhak bagi Allah. Beda dengan syukur. Kalau syukur dengan alhamdulillah itu beda. Man syukur itu yakunu bil lisan wa yakunu bil janan wa yakunu bil af'al. Bisa dilakukan dengan 3 hal. Lisan bisa, hati bisa, perbuatan juga bisa. Asyukur ini bisa lebat ketiga-tiganya itu. Kemudian Adam, ini seputar nama lagi. Adam itu adalah ismun a'jami. Sampean selaku anak turun Adam kudu ngerti nyaman latang bapak nyama ajam atau nama Arab, bahasa Arab atau bahasa ajami di luar Arab. Ternyata Adam itu menurut sebagian pendapat itu bahasa di luar Arab, berarti tidak bisa ditasrif, berarti tidak bisa ditasrif karena bukan bahasa Arab. Namun wal aqrab menurut pendapat yang lebih mendekati benar, yaitu ajam bukan Adam itu adalah bahasa Arab yang mengikuti wazan fa'ala bukan af'ala. Maka diambil dari masdar adamah. Adamah itu maknanya hitam. Makanya tidak heran kalau ada sebagian sejarah mencatat bahwa Nabiullah Adam itu berkulit hitam karena sesuai dengan namanya yaitu adamah bimaknal aswad. Atau diambil dari makna min adimil ardi, yaitu dasarnya bumi. Kenapa? Karena Adam itu diciptakan dari dasar bumi. Ada yang bumi datar, ada yang bumi cekung, ada yang cembung, karena bumi itu kan tidak rata. Bedese rata, ki bedese teki, bedese keldem. Sehingga anak turunnya Nabi Adam pun di situ berbeda-beda. Beda. Orang Korea beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia beda dengan orang Papua. Orang Papua beda dengan orang yang di Maroko. Orang Maroko beda dengan orang Arab. Orang Arab ni genteng, ni beda gentengnya dengan orang India. Lah sehingga dari tanah-tanah yang beda itu diciptakanlah Nabi Adam. Endi keturunan
semua nisbat kepada Nabi Adam, ngalakkan Nabi Adam begitu ki. Karena berasal dari tanah sebeda, nak top nak foto nak juga beda. Apa boleh Indonesia, masya Allah, menreng Papua itu berkembar kan gini betul. Orang Arab pun berkembar kapi, mana para pada kapi, genteng kapi. Menreng Indonesia kan beraneka ragam. Kadang satu keluarga tak ada itu, masya Allah. Itu kalau kita fikir betapa kebesaran Gusti Allah menciptakan beraneka ragam jenis wajah yang berbeda-beda itu, sedang-kadang karakternya yang beda. Ini masya Allah gitu ya. Pun wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Kemudian terakhir, kita ngaji taklim ini harus kenal pengarangnya. Beliau itu nama lengkapnya adalah Syekh Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji Al-Hanafi, dan beliau pengarang ini itu lahir di daerah Zurnuj, Turki. Kenapa kok ada sebutan Az-Zarnuji? Karena nisbat kepada daerah kelahirannya. Beliau itu juga bermadhab Hanafi, yaitu Syekh Nu'man bin Sabit Al-Hanafi. Sehingga nanti kita jangan heran kalau di keterangan ke belakang itu banyak beliau mengkutip ulama-ulama besar dari madhab Hanafi seperti Imam Abu Yusuf. Tidak ada Imam Nawawi nanti di sini. Kenapa? Karena memang ini berada di bawah madhab Hanafiyah, bukan Syafi'iyah. Apakah masalah? Tidak ada masalah dalam metode belajar. Tidak ada masalah dalam metode belajar. Jadi ini madhabnya madhab Hanafi, bukan Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.